Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil observasi saya yang saya lakukan pada tanggal 28 sampai dengan 29 April 2021, yaitu menganalisis metode, strategi, teknik pembelajaran di kelas 10 IIA Diman 1 Pangkal Pinang. Yang pertama adalah metode. Metode adalah cara cepat dan tepat menyampaikan sesuatu. Jika kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas, metode ini adalah cara cepat dan tepat dalam menyampaikan materi pelajaran, baik yang disampaikan oleh guru dalam materi pelajaran maupun pemahaman siswa dalam memahami pelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas 10 IIA Diman 1 Pangkal Pinang, pendidik menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi adab menjenguk orang sakit. Adapun kelebihan-kelebihan dalam metode ceramah ini, yaitu yang pertama, mempererat hubungan antara guru dengan siswa, memudahkan siswa dalam memahami materi, dan guru terlihat lebih aktif dalam menyampaikan materi. Namun, di balik itu semua, ada pun kekurangan dalam metode ini menurut analisis penulis, yaitu guru kelihatan cepat kelelahan, apalagi di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, siswa kurang mengeksplor dirinya, siswa cenderung bersifat lebih pasif, dan pengetahuan yang disampaikan oleh siswa itu terbatas terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pendidik, sebelum melakukan pelaksanaan metode ceramah, pendidik terlebih dahulu melakukan tahap persiapan, seperti pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan pendidik membaca materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, pendidik mengkombinasikan metode ceramah dengan metode tanya jawab agar siswa tidak merasa bosan dan pembelajaran terkesan tidak monoton. Baiklah, analisis selanjutnya adalah strategi. Strategi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, strategi ini dapat diartikan cara yang dipilih pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang memudahkan siswa menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Berdasarkan hasil observasi pada kelas 10 IIA Diman 1 Pangkal Pinang, pendidik menggunakan strategi ekspositori, di mana strategi ekspositori ini tidak jauh berbeda dengan metode ceramah. Strategi ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar semua siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Adapun kelebihan pada strategi ekspositori ini, yaitu siswa dapat mendengarkan penuturan secara langsung materi dari pendidik sekaligus mengobservasi. Pendidik dapat mengontrol sejauh mana siswa-siswanya menguasai pelajaran yang telah disampaikan. Dan strategi ekspositori ini dapat digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Adapun kelemahan dari strategi ekspositori ini, yaitu strategi pembelajaran ini hanya mungkin digunakan terhadap siswa dengan kemampuan menyimak dan mendengar dengan baik. Strategi ini
lebih banyak menggunakan metode ceramah, dan strategi ekspositori ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswanya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu analisis teknik pembelajaran di kelas 10 IIA di MAN 1 Pangkal Pinang. Teknik pembelajaran adalah cara guru menyampaikan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang telah dianut. Teknik yang digunakan pendidik itu tergantung kepada kemampuan pendidik itu. Bagaimana pendidik mencari akal atau siasat agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 10 IIA di MAN 1 Pangkal Pinang, pendidik menggunakan teknik ceramah. Pendidik memberikan materi di depan siswa secara lisan. Kelebihan dari teknik ceramah ini adalah pembelajaran dapat berlangsung secara tertib. Materi dapat disampaikan dengan jelas dan caranya pun sederhana. Kekurangan dari teknik ini adalah siswa terlihat bosan, alur pembelajarannya monoton, dan pada akhirnya membuat motivasi belajar siswa untuk belajar pun menurun. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai analisis metode, strategi, dan teknik pembelajaran di kelas 10 IIA di MAN 1 Pangkal Pinang. Sebelumnya saya juga ingin memberikan solusi terkait kekurangan metode, strategi, dan teknik yang digunakan pada pelajaran akidah akhlak kelas 10 IIA di MAN 1 Pangkal Pinang. Terkait dengan metode, ketika guru menggunakan metode ceramah, itu sebaiknya dikombinasikan dengan metode yang lain. Misalnya, metode tanya jawab, agar siswa dapat berperan aktif juga dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk strategi, solusinya adalah ketika guru menggunakan metode ceramah pada strategi, di sela-sela pembahasan ceramahnya itu, guru menyelipkan pertanyaan untuk siswanya, agar siswa juga dapat berperan aktif pada strategi ekspositori ini. Siswa juga dituntut harus aktif, tidak bersifat pasif dalam pembelajaran. Terkait dengan teknik, guru dapat menguatkan volume suaranya, agar siswa memperhatikan, sebagai bentuk stimulus terhadap respon yang ditangkap oleh siswanya. Guru juga dapat menggunakan media bantuan seperti papan tulis, proyektor, dan lain sebagainya, agar memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai analisis metode, strategi, teknik pembelajaran pada mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembahasan video ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar yang telah memberikan serta membimbing saya dan teman-teman pada mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.